Assalamualaikum. Para subscriber yang sadar akan kegemblungan, banyak kan mungkin udah pernah lihat ya klip video terkenal karya Pak Simons dan Cabris. Sebelum ditayang, penonton tuh dikasih tugas. Nanti ya tolong dihitung para pemain kaos putih ngoper bolanya berapa kali. Terus video ditayangin dan para penonton fokus memperhatikan. Jawaban benar 15 kali ngoper. Ada yang jawab 16 kali, ada 14 kali, beda-beda tipis lah kalau soal jawabnya. Tapi yang baru tahu soal klip itu, lebih dari 50%-nya tidak melihat bahwa selama mereka asik menghitung tadi, sebetulnya ada gorila melintas. Tuh, bahkan yang terlihat mata secara gamblang itu tidak tertangkap oleh pikiran. Kalau yang kebetulan melihat gorila, mereka tidak ngeh akan adanya huruf S di tembok yang 2 biji. Atau mereka jadi salah ngitung. Jadi pikiran kita itu ternyata memang punya bakat siwer. Astagfirullah. Klip yang dibuat Pak Simon dan Cabris tahun 1999 itu di Amerika kemudian terkenal dan susah dipakai lagi untuk pembelajaran. Walau begitu, Pak Simon bikin lagi klip yang mirip di tahun 2010. Ternyata rata-rata yang dikasih nonton ulang siwer aja tetap. Walau rata-rata mereka melihat gorilanya, mereka nggak nyadar gorden di latar belakang berubah dari merah jadi kuning, dan juga nggak nyadar bahwa pemain kaos hitam semula 3 orang kabur 1 di tengah permainan jadi tinggal 2. Loh, pelajaran nih di sini bahwa kegemblungan alami kita sebagai manusia itu dimensinya lebih luas lagi dari yang sudah kita bahas di beberapa klip. Dari itu, kita ini sebagai manusia nggak boleh jumawa, nggak boleh sombong, nggak boleh kepedean atau merasa benar sendiri, dan mesti senantiasa banyak-banyak istighfar, senantiasa mendoa, memohon petunjuk kepada Allah. Sama ya, seperti kelemahan dalam pendengaran kemarin itu, dalam penglihatan kita ini juga cenderung hanya fokus, hanya melihat apa yang ingin kita lihat. Suami istri gitu ya, ngadimin dan ngadiem nih, pergi nonton pameran otomotif. Oh alah, zaman sekarang kok ya masih ada nama-nama eksotik. Ngadimin, istrinya ngadiem. Tapi pokoknya gitulah ceritanya. Di pameran otomotif banyak tuh yang dipamerkan. Tapi berjam-jam mereka memperhatikan satu mobil seteliti mungkin karena mau beli. Banyak aja tuh yang lolos dari perhatian ngadimin maupun ngadiem. Ngadimin ini ceritanya YouTuber spesialis otomotif. Sampai rumah terus dia bilang sama istrinya, "Yem, mobil yang tadi kita incer hebat ya, rem cakramnya depan belakang." "Hah? Masa sih? Belakangnya cakram juga?" Ngadiem sama sekali nggak lihat rem cakram belakang, padahal velgnya udah dibikin carang-carang dan bahkan kaliper remnya sudah dibikin merah menyala. Dia tetap nggak lihat. "Iya Yem, udah gitu, setirnya teleskopik lagi," kata Ngadimin sang suami. "Teleskopik itu apa mas?" Gubrak. Nah, jangan dikira yang terus siwer itu cuma istri doang. Ngadimin sang suami yang spesialis reviewer otomotif itu ternyata idem pelayan seksi. Mas, saya lihat ya speknya tadi. Di situ ada jaminan loh mas, bahwa mobil yang kita incer sudah 100% sesuai dengan undang-undang lalu lintas yang baru akan diberlakukan tahun depan, kata Ngadiem. Ngadimin pun nyengir. "Wah, sebagai sarjana hukum ternyata kamu merhatiin soal itu ya." Ada lagi mas yang saya perhatiin. Akinya ya mas, itu bikinan pabrik tempat om aku bekerja. Waduh, merek akinya apa sih tadi? Om kamu itu maksudnya Om Ngadirun ya? Kalau Ngadirun itu om-om yang suka godain Mbak Tesi, janda kembang sebelah rumah. Lah, kalau om kamu siapa yang kerja di pabrik aki? Ya Om Michael lah mas. Ya bener. Oh ngadiem kok nama omnya Michael. Gimana sih mas? Kamu tuh reviewer otomotif profesional kok sampai gak lihat soal aki? Jangan-jangan tadi kamu fokusnya sama cewek-cewek SPG. Udelnya tadi emang ada sih yang kangen-angin. Enggak kok, enggak. Udel SPG yang agak bodong tadi aku sama sekali gak lihat. Ngadimin pun mencoba ngeles. Tapi istrinya tentu saja nyengir. Kalau bener gak lihat, kok bisa tahu kalau agak bodong? Lah, aneh kan? Saya juga jadi puyeng nih kalau gini situasinya. Hanya orang yang level gemblungnya tertentu aja nih kayaknya yang bisa memahami. Udah dulu lah, saya tak cari obat anti gemblung. Gak ada di obat kayak gitu.
Paling juga adanya itu obat orang pintar. Kalau yang pintar beneran nggak perlu minum obat sih sebenarnya. Bu, kok jadi bahas soal obat-obatan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.